Metode berpikir ilmiah pengertian dan metode berpikir ilmiah berpikir adalah tindakan menemukan pengetahuan atau kebenaran sejati. Setiap orang memiliki kebutuhan untuk berpikir dan menggunakan akal sebanyak mungkin dalam pengertian. Lainnya, berpikir dapat juga diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil oleh seseorang. Oleh karena itu, pemikiran ilmiah merupakan suatu proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau memperoleh pengetahuan yang dicirikan oleh sebab akibat, analisis, dan sintesis. Manusia mampu mengembangkan pengetahuannya disebabkan oleh dua hal utama, yakni selain memiliki penalaran juga karena memiliki bahasa. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Pelaksanaan kegiatan ilmiah yang tepat membutuhkan pemikiran yang memungkinkan penelitian yang teratur dan berwawasan luas. Dalam epistemologi atau perkembangannya, diperlukan pemikiran ilmiah untuk menimba ilmu. Wahana pemikiran ilmiah adalah alat metode ilmiah dalam memenuhi fungsinya dengan benar. Dengan demikian, fungsi alat berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan atau teori lainnya. Pengetahuan manusia dan hewan. Pengetahuan manusia. Mengapa manusia mampu mengembangkan pengetahuannya? Hakikat penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan dengan perasaan. Meskipun demikian, patut kita sadari bahwa tidak semua kegiatan berpikir menyandarkan diri pada penalaran, tetapi manusia juga merasa dan mengindera. Jadi penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Bagaimana kemampuan hewan? Hewan mampu berkomunikasi secara terbatas. Kemampuan naluri hewan lebih kuat daripada manusia. Tidak memiliki bahasa yang dapat dikembangkan. Seekor beruk bisa saja memberikan informasi kepada anggota kelompoknya bahwa ada gerombolan hewan lain yang menyerang. Namun beruk tidak dapat mengembangkan bahasanya. Beruk tidak mampu mengkomunikasikan pikiran analitisnya kalau ada kepada beruk lain. Kawan-kawan, marilah kita membuat strategi dalam menghadapi musuh kita. Anjing tidak dapat mengkomunikasikan kepada teman-temannya bahwa ia sehari-hari dimanjakan oleh majikannya. Naluri dan penalaran. Bagaimana makhluk menyikapi bencana alam letusan gunung api? Hewan dengan nalurinya jauh sebelumnya telah berupaya menghindar dari bahaya. Manusia dengan daya nalarnya menganalisis faktor apa sebagai penyebab meletusnya gunung. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana tersebut? Perilaku naluri logika sebagai suatu kegiatan berpikir. Maka penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu adanya pola berpikir atau disebut logika dan bersifat analitik. Logika, dalam hal ini, maka dapat kita katakan bahwa tiap bentuk penalaran mempunyai logikanya sendiri. Atau dapat juga disimpulkan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis, di mana berpikir logis di sini berkonotasi jamak bukan tunggal. Artinya, suatu kegiatan berpikir dapat disebut logis ditinjau dari suatu logika tertentu, dan mungkin tidak logis bila ditinjau dari sudut logika lain. Hal ini sering menimbulkan gejala yang disebut sebagai kekacauan penalaran yang disebabkan oleh tidak konsistennya kita dalam menggunakan pola berpikir tertentu. Logika acamat anak yang baik disukai setiap orang. Barang siapa disukai setiap orang, mereka berbahaya. Oleh sebab itu, acamat anak yang berbahaya. 2. Analitik. Sebagai sifat proses berpikir nalar, penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis, dan kerangka berpikir yang digunakan untuk analisis tersebut adalah logika. Penalaran yang bersangkutan menggunakan logika ilmiah. Sifat analitik ini merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu. Tanpa adanya pola berpikir tersebut, maka tidak akan ada kegiatan analisis, karena analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Cara berpikir yang tidak termasuk ke dalam penalaran bersifat tidak logis dan tidak analitis. Perasaan merupakan suatu penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan penalaran. Intuisi merupakan kegiatan berpikir yang non-analitik yang tidak mendasarkan diri kepada pola berpikir tertentu. Penalaran yang berkaitan dengan berpikir. Bagaimana mendapat pengetahuan melalui penalaran yang benar? Pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang dihasilkan oleh proses berpikir dengan penalaran harus mengandung kebenaran untuk memperoleh pengetahuan yang benar.
maka proses berpikir harus dilakukan dengan cara tertentu. Pengetahuan yang diperoleh melalui penarikan kesimpulan harus melalui cara tertentu pula. Cara tertentu untuk menarik kesimpulan tersebut dinamakan logika. Logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih valid. Cara penarikan kesimpulan dalam penalaran ilmiah ada dua cara penarikan kesimpulan. Logika induktif. Logika induktif erat hubungannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Logika deduktif. Logika deduktif erat hubungannya dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum menjadi bersifat individual, biasanya menggunakan cara berpikir silogismus. Silogismus disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Pernyataan yang mendukung silogismus disebut premis, premis mayor, premis minor. Contoh: semua makhluk hewan menyusui, mempunyai paru-paru. Sipolan adalah termasuk makhluk hewan menyusui. Premis minor jadi sipolan, mempunyai paru-paru. Kesimpulan: apakah penggunaan logika deduktif dengan silogisme pengetahuan jadi benar? Benarkah kesimpulan yang ditarik? Syarat kesimpulan pengetahuan mempunyai kebenaran. Kedua premis harus benar. Menarik kesimpulan harus tepat benar. Matematika adalah pengetahuan yang disusun secara deduktif. 1.A sama dengan B2.C sama dengan B3, kesimpulan A sama dengan C.